hadapan Gede Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini ya aspirasi dari beberapa asesor yang menyampaikan ke saya untuk diadakan penyamaan persepsi ya, walaupun mungkin sedikit telat gitu karena penilaian BKD sudah dilaksanakan beberapa minggu sebelumnya. Namun proses penilaian BKD ini masih berlangsung sampai saat ini Bapak Ibu. Jadi hari ini akan dilakukan, nanti akan ada sharing untuk menyamakan persepsi dari Bapak Ibu para asesor dalam penilaian BKD para dosen pada semester genap 2024-2025. Dan tidak panjang lebar, saya antarkan sebelum nanti Prof. Wayan Widiana dan mungkin nanti juga Pak Nyoman Labe akan memberikan materi terkait dengan penyamaan persepsi ini. Terlebih dulu kami mohon pada Bapak Wakil Rektor 2 untuk berkenan memberikan arahan yang nanti kita jadikan sebagai rujukan atau pedoman bagi Bapak Ibu para asesor dalam menilai BKD para dosen ini. Kepada Bapak Wakil Rektor 2 untuk waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih Bapak Kabiro. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam harmoni. Pertama-tama, puji syukur kita bisa hadir lewat Zoom meeting ini kepada Bapak Ibu asesor yang sudah berkenan hadir sesuai dengan undangan. Kita semoga dalam keadaan sehat selalu, menyambut Hari Raya Paru Rosi besok, masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak kita bisa pungkiri harus kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, yang saya hormati Bapak narasumber Prof. Wayan Widiana, SPD MPD sekaligus Bapak Dekan PIP, dan sekaligus juga beliau yang pertama dulu ikut sebagai asesor BKD, dan yang kedua Bapak Dr. Nyoman Labe yang akan mendampingi juga Bapak Kabiro. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kami mohon kepada Bapak Ibu asesor agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena BKD ini sangat penting irisannya kemudian hari. Yang pertama, apabila sudah sesuai akan berdampak pada remon, serdos, dan juga tunjangan-tunjangan yang lain. Yang kedua, apabila tidak sesuai, ini akan berdampak terhadap bagaimana kita akan memberikan tunjangan itu tersendiri ataupun membatalkan. Untuk itu, hal-hal yang sangat kritikal yang harus kita samakan, mohon Bapak Ibu nanti bisa diskusikan bersama-sama sehingga menjadi kebaikan kita bersama-sama. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti dampaknya sangat besar ini, masalah BKD. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu yang selaku asesor agar mengikuti kegiatan dengan baik. Mari kita samakan persepsi kita. Tidak ada suka tidak suka dalam penilaian BKD. Lakukan dengan aturan yang sudah ada. Kalau memang tidak memenuhi, bilang tidak memenuhi. Kalau memang memenuhi, bilang memenuhi. Karena ini dampaknya sangat besar nanti ke depannya. Itu harapan kita semua. Untuk itu kami mohon nanti Pak Prof. Wayan Widiana bisa memberikan arahan, masukan agar kita menjadi satu tujuan untuk bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi satu kesatuan kita bersama untuk menjadi hal yang kita putuskan bersama-sama demi kemajuan Undisa yang kita cintai bersama-sama. Saya kira demikian. Dengan demikian, persamaan persepsi untuk asesor BKD di tahun 2025 ini walaupun agak terlambat saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 atas arahan yang disampaikan sekaligus juga membuka kegiatan ini secara resmi. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Wayan Widiana SPD MPD dan mungkin nanti didampingi oleh Pak Nyoman Labe. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Bapak. Terima kasih.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rayu-rayu, salam harmoni. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Orek Dua, Pak Kabiro, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu pada hari ini. Nah, perlu saya sampaikan di awal bahwa materi yang saya bagi ini adalah materi terakhir sosialisasi dari Kemendikbud Dikti Kementerian Kebudayaan Dikti Saintek pada saat itu. Nah, saya akan menyampaikan filosofi penilaian BKD disertai dengan rubriknya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis di sistem, nanti bisa tanyakan sama Pak Labe. Kalau berkaitan dengan substansi proses penilaiannya bisa nanti tanyakan ke saya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti coba saya tanyakan ke pusat ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya menjelaskan terkait dengan filosofinya dulu. Nah, Bapak Ibu, yang dinilai dalam BKD itu adalah kinerja dosen. Nah, kinerja dosen itu pada umumnya adalah tridharma, yaitu pendidikan dan pembelajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian, serta ditambahlah penunjang. Jadi semua aktivitas yang mengatasnamakan perguruan tinggi itu semua masuk dalam penilaian, kecuali dosen tersebut melakukan kegiatan atas nama individu dirinya sehingga tidak bisa diakui dalam proses penilaian BKD. Jadi itu yang pertama yang perlu saya tekankan. Semua aktivitas yang bersangkutan jika ditugaskan oleh rektor atau kementerian atau atasannya, dalam hal ini bisa fakultas atau jurusan, menugaskan yang bersangkutan dalam tridharma perguruan tinggi atau penunjang, maka itu diakui dalam beban kerja dosen sesuai dengan pedoman tahun 2021. Nah, sekarang para dosen itu bersama kita, asesor itu memilah dan mereview apakah dokumen yang diajukan itu memenuhi unsur untuk diakui atau tidak. Unsur-unsur yang dimaksud adalah kalau dia mengupload dokumen penunjang di penelitian, maka kita tidak bisa akui. Sehingga kita bisa komentari sebaiknya ini bawa ke penunjang. Ketika dia mengupload unsur pengabdian masyarakat di penelitian, maka kita tidak bisa akui di penelitian, tapi kita akui di pengabdian masyarakat. Jadi yang pertama saya tegaskan bahwa semua unsur kegiatan yang dilakukan oleh dosen, tridharma perguruan tinggi dan penunjang itu diakui. Nah, sekarang unsur-unsur itu dimasukkan oleh dosen sebagai beban kerjanya ke setiap komponen. Apakah dia masuk ke pendidikan dan pengajaran, apakah dia masuk ke penelitian, apakah dia masuk ke pengabdian, dan apakah dia masuk ke unsur penunjang. Nah, perlu kita samakan persepsi yang mana masuk ke unsur pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, namun demikian saya pertegas ketika kita ditugaskan sebagai asesor, kita hanya bertugas menilai dokumen yang ada. Menilai dokumen yang ada. Penilaian yang kita lakukan memberikan penilaian terhadap dokumen sebagai bukti pendukung dari setiap usulan kegiatan yang disampaikan oleh para dosen. Bapak Ibu memiliki otonomi khusus untuk menilai apakah yang bersangkutan kita akui ada di komponen itu atau tidak.
Oleh sebab itu, ketika kita memberikan masukan dan saran, maka ada masa revisi. Misalnya ketika BKD yang bersangkutan diusulkan adalah pengabdian tapi ditaruh di penelitian, kita berikan komentar agar itu dipindahkan ke pengabdian. Sehingga direvisi dan kita nilai kembali, maka yang bersangkutan mendapatkan hasil penilaian. Nah, Bapak Ibu, selama proses penilaian itu, kita tidak melihat dan harus membuktikan bahwa dokumen yang diupload itu asli atau palsu. Mungkin kita bisa saja meragukannya dan memberikan komentar, kemudian minta yang bersangkutan mengupload yang lebih jelas. Tapi kita tidak bisa menjudgment bahwa dokumen yang diupload adalah asli, dokumen diupload adalah rekayasa, dokumen yang diupload adalah palsu, dokumen yang diupload adalah yang dibuat-buat. Nah, itu tidak disarankan untuk kita begitu, karena kita tidak dalam penilaian dokumen seperti itu, tetapi kita dalam posisi melakukan pengakuan terhadap dokumen yang di-upload. Kalau Bapak Ibu masih meragukannya, nanti bisa Bapak Ibu minta kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengesahan atau lebih absah dokumen yang di-upload. Kita hanya melakukan penilaian, kalau dokumennya adalah ini, maka poinnya ini diakui. Kalau dokumennya ini, poinnya ini diakui. Kalau dokumennya tidak sesuai, bisa disarankan untuk pindah ke dokumen yang lain. Nah, penilaian yang kita lakukan itu adalah penilaian teman sejawat, jadi kita tidak perlu harus menghakimi teman-teman yang melakukan kesalahan. Jadi ketika ada teman-teman yang banyak melakukan kesalahan, ya kita berikan rekomendasi kepada dalam hal ini kepada Pak Karunia selaku Biro atau kepada Pak Uret 2 untuk mengambil tindakan atau kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Misalnya ketika kita menemukan dokumen bahwa dokumen tersebut ternyata banyak dosen yang persepsinya salah, harusnya dia ngupload di penelitian tapi diupload di pengabdian. Maka itu menjadi catatan bagi reviewer untuk dilaporkan kepada Pak Made Karunia selaku ketua tim di tingkat universitas. Nanti Pak Made Karunia akan melaporkan kepada Pak Uret 2, Pak Uret 2 melaporkan pada rektor, sehingga diambillah tindakan. Yang kedua, misalnya Bapak Ibu menemukan ternyata salah dalam pembuatan SK, yang harusnya itu diakui di penelitian, tapi ternyata karena salah membuat SK harus diakui di penunjang. Nah, itu bisa dijadikan masukan sehingga para pimpinan bisa ke depannya melakukan perbaikan dalam pembuatan SK. Termasuk nanti yang terakhir setelah dilakukan pleno, Pak Ketua tim melakukan analisis terhadap tingkat pemenuhan dari BKD yang diusulkan oleh para dosen. Nah, dari sana banyak hal yang bisa dianalisis. Itu ya bisa menganalisis tingkat pemenuhan BKD-nya, menganalisis tingkat pemenuhan syarat khususnya, menganalisis tingkat ketimpangan antara kesenjangan ya antara beban di pendidikan pengajaran, beban di penelitian, beban di pengabdian, beban di unsur penunjang. Dari sana kita bisa melihat apakah dosen Indonesia ini produktif di pendidikan dan pengajaran, produktif di penelitian, produktif di pengabdian, dan produktif di unsur penunjang. Dari sana bisa dibuatkan sebuah analisa untuk disampaikan kepada pimpinan dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita pegang bahwa tidak ada dokumen yang mengatasnamakan beban yang diberikan kepada dosen oleh fakultas, jurusan, rektor, kementerian tidak diakui. Semua diakui. Tinggal ditaruh di komponen yang mana. Apakah dia masuk ke pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, itu yang perlu dipahami di awal. Nah, baru kita masuk ke unsur pelaksanaan pendidikan. Nah, pada tahun 2021 adalah menjadi peraturan terakhir yang dikeluarkan oleh Kemendikbud saat itu terkait dengan penilaian BKD. Dan di sana masih mengandung unsur-unsur kegiatan Merdeka Belajar. Dan
saat ini sudah tidak ada kegiatan Merdeka Belajar, namun bisa diakui kegiatan-kegiatan tersebut dalam kegiatan pendidikan. Nah, apa saja yang termasuk dalam kegiatan pendidikan? Ya, pertama sudah pasti melaksanakan perkuliahan. Apapun bentuk perkuliahannya, kalau dia melaksanakan perkuliahan, maka diakui sebagai pelaksanaan pendidikan. Mulai dari tutorial, mengajar tatap muka, mengajar secara daring, itu diakui. Nah, kalau sebelumnya harus mengajar dengan model student center dan problem based learning atau project based learning. Nah, itu. Kemudian apalagi yang masuk dalam pendidikan yang terkait dengan pengembangan kompetensi mahasiswa. Itu ada membimbing mahasiswa seminar, kemudian membimbing KKN, KKL, praktek kerja lapangan. Nah, di dalamnya termasuk jika dalam kegiatan ada kewajib militer. Di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa. Ada pertukaran. Nah, ini adalah kegiatan Merdeka Belajar yang diakui. Jadi kalau dia masuk dalam kegiatan proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa saya dengan kurikulum, pasti masuk sebagai pendidikan. Nah, sekarang gimana masing-masing dekan itu mengeluarkan SK-nya? Kalau misalnya kita merasa punya pemikiran lain terhadap SK yang dikeluarkan oleh fakultas, kita berikan masukan. Misalnya SK-nya nggak jelas. Ini KKN kok bisa masuk ke pendidikan, harusnya kan ke penelitian atau pengabdian. Sekarang kita pikirkan KKN itu masuk mata kuliah, tidak. Dia masuk ke riset, tidak. Dia masuk ke pengabdian, tidak. Kalau KKN tidak masuk ke dalam peningkatan kompetensi, tidak ada SKS-nya, maka dia masuk ke unsur pengabdian. Tapi kalau ini ada peningkatan kompetensi dan diberikan SKS, maka dia masuk ke dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi. Kata kuncinya menghasilkan disertasi. Jadi dia baik sebagai pembimbing utama, pembimbing pembantu, atau membimbing sebagai judges, membimbing sebagai, dan itu dalam proses pembimbingan. Kalau membimbing, kalau itu di SK-kan, diakui, itu bisa diakui dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, ini ada rentangan skornya 0,25 sampai 1,33. Berarti membimbing yang paling akhir itu diakui paling rendah. Membimbing paling utama, promotor atau ketua pembimbing, Bing 1 itu akui 1,33. Nah, itu ada rentangannya dia. Yang penting dia berusaha untuk dia menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, atau laporan akhir dalam pendidikan. Laporan akhir itu bisa untuk yang D3, D4, atau dalam kalau sekarang itu karena tidak harus skripsi, ya bisa laporan akhir dalam sebuah laporan independen atau kegiatan independen, studi independen, itu bisa. Bisa saja kalau tidak ada skripsi, bisa saja dia cukup dengan artikel, berarti membimbing artikel. Nah, itu tergantung pada kebijakan di fakultasnya. Misalnya dengan dia membimbing tiga artikel, tidak perlu buat disertasi. Gitu. Makanya itu disesuaikan. Kemudian bertugas sebagai penguji yang terkait dengan pengembangan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kurikulumnya. Itu diakui dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik, kemahasiswaan, sama juga sebagai PA. Kemudian membimbing bidang akademik dalam proyek independen, nah itu bisa. Kemudian mengembangkan program perkuliahan untuk pembelajaran baik secara daring, tatap muka, kemudian pembelajaran di studio, magang, nah ini diakui semuanya. Kemudian yang masuk dalam proses pendidikan lagi itu adalah pendidikan pengembangan kompetensi. Kalau tadi adalah melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kemudian ada juga unsur pendidikan mengembangkan kompetensi. Misalnya menyampaikan orasi ilmiah, kemudian membimbing dosen jabatan yang lebih rendah. Lektor kepala membimbing lektor, profesor membimbing lektor, itu bisa diakui. Menduduki jabatan perguruan tinggi sesuai dengan pokok fungsi kewenangannya juga diakui sebagai pengembangan kompetensi.
Kemudian melaksanakan kegiatan data sharing, pencakokan di luar institusi diakui. Perkuliahan juga diakui, apa namanya, lanjut studi diakui. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa diakui, melaksanakan pengembangan diri kompetensi dalam bentuk sertifikasi kompetensi diakui, sertifikasi profesi diakui. Jadi ya dalam pendidikan itu ada dua yang diakui, pendidikan untuk pengembangan diri, pendidikan untuk bertugas sebagai tenaga pendidik untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, itu yang diakui Bapak Ibu di unsur pendidikan. Nah, nanti berapa SKS-SKS-nya nih Bapak Ibu, kalau yang rentangan-rentangan ini tinggal disesuaikan aja. Dia berada di mana. Nah, itu. Nah, ini terkait dengan beban mengajar. 10 SKS, yang pertama itu diakui 1. Beban mengajar 2 SKS berikutnya itu diakui 1. Itu 2 semester itu. Nah, kemudian kita lanjut ke, kalau ini kan sudah ada gininya Pak Ibu, apa namanya, sudah ada metriknya sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2021. Bapak Ibu nanti bisa baca di peraturan ini. Kalau lebih operasional, Bapak Ibu nanti bisa cek di pedoman perhitungan beban kerja dosen yang dikeluarkan oleh Undiksa tahun 2021. Nah, filosofi yang lainnya yang masuk dalam pelaksanaan penelitian. Nah, kalau dalam pelaksanaan penelitian, apapun yang dihasilkan dari proses saintifik atau proses penelitian itu diakui. Misalnya menghasilkan karya ilmiah berupa artikel, paper, melalui proses penelitian diakui sesuai dengan bidang ilmunya, ya, sesuai dengan bidang ilmunya diakui dalam bidang penelitian. Kemudian hasil penelitian atau pemikiran, nah, jadi pemikiran kritis yang didiseminasikan juga diakui. Jadi Bapak Ibu mengikuti conference membuat makalah. Makalah itu adalah menjadi artikel kajian pustaka. Itu merupakan hasil pemikiran. Didiseminasikan, itu diakui. Hasil pemikiran yang didiseminasikan. Atau hasil penelitian yang didiseminasikan. Itu diakui. Lalu Bapak Ibu juga misalnya membuat pemikiran, kemudian disampaikan dalam FGD, itu diakui. Tetapi kita jadi dosen ketika ingin mengupload itu, kita harus memiliki kesadaran bahwa itu memang hasil pemikiran dari kita, terlepas dari ada plagiasi, fabrikasi, falsifikasi gitu. Itu bentuk kesadaran. Kemudian itu disampaikan dalam forum-forum ilmiah, itu diakui. Termasuk hasil penelitian atau pemikiran yang bekerjasama dengan dunia industri. Baik penelitian penugasan dari kementerian, dari Pemda, dari apapun itu diakui masuk di sini. Maka saya bilang, apapun yang dihasilkan dalam proses saintifik melalui proses penelitian itu diakui di sini. Termasuk menerjemah, menyadur buku, itu adalah proses dari saintifik dianggap. Sehingga kita diakui di sini. HKI diakui di sini. HKI itu melalui proses pemikiran, menghasilkan produk. Yang di HKI-kan adalah ide kreatifnya, ide pemikirannya, produk yang dihasilkan, produk yang dibuat berdasarkan inovasi. Nah, itu diakui di sini. Kemudian, selain HKI-nya diakui, artinya bukan HKI-nya ya, produk inovasi yang sudah di HKI-kan diakui, Bapak Ibu juga seandainya membuat karya desain, baik dalam bidang seni maupun dalam bidang sastra, itu diakui juga. Itu diakui, baik dalam bidang seni atau sastra diakui. Karena dalam prosesnya dianggap sebagai proses dari saintifik.
Jadi, namun demikian, seperti yang saya sampaikan di awal, ketika HKI-nya itu atas nama betul-betul individu, tidak ada pengakuan Undiksa, nggak bisa. Karena itu tidak dianggap beban yang diberikan oleh negara. Jadi beban yang diakui dalam BKD ini adalah, kata kuncinya tadi itu ya, beban yang diberikan, yang ditugaskan oleh negara. Baik beban yang ditugaskan oleh Koprodi, itu Koprodi tidak bisa mengeluarkan gini ya kalau sekarang. Itu jurusan atau fakultas, kemudian kalau jurusan atau fakultas tuh, kalau jurusan itu ada di sekolah tinggi ya, itu jurusan, karena belum dekan. Kemudian kalau di institut dan universitas itu sudah dalam bentuk fakultas. Yang penting fakultas mengeluarkan SK, memberikan beban kepada yang bersangkutan, menghasilkan produknya atas nama yang bersangkutan dengan hak dari universitas itu diakui. Tapi ketika yang bersangkutan membuat HKI, membuat produk, hak ciptanya melekat pada dirinya, tapi tidak diberikan kepada universitas, nggak diakui. Karena universitas atau negara tidak membebankan kepada yang bersangkutan untuk bekerja. Jadi yang diakui adalah ketika sebuah negara membebankan kepada dosen yang bersangkutan untuk bekerja. Nah, kalau yang bersangkutan bekerja dengan inisiatif sendiri tanpa tugas atau perintah, nah itu di luar dari tanggungan negara. Bahkan itu bisa menyalahi aturan. Kenapa melaksanakan tugas tidak di luar, misalnya di jam kerja tidak atas penugasan gitu. Kemudian lanjutkan, itu menghasilkan rumusan kebijakan monumental dalam bentuk arahan, kebijakan, atau policy brief, policy paper, misalnya sebagai staf ahli, menyusun naskah akademik, menyusun naskah kebijakan, yang itu digunakan untuk kepentingan publik yang ditugaskan oleh fakultas atau oleh universitas atau kerjasama universitas dengan Pemda. Misalnya gini, Bapak Ibu, ketika Pemda menugaskan Bapak Ibu membuat sebuah rumusan naskah akademik, model kebijakan strategis, tetapi di sana atas nama Bapak Ibu tidak diakui. Tapi di sana atas nama Bapak Ibu, atas penugasan dari universitas itu diakui. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas apapun, harus ada surat tugasnya, sehingga diakui dalam BKD. Gitu. Kalau nggak gitu, berarti dianggap itu sebagai pribadi. Kalau semua hal pribadi diakui, nah nanti Bapak Ibu semua membuat apapun itu masuk ke sini jadinya. Nah itu nggak bisa. Jadi harus semua ada penugasannya. Yang terakhir, membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di AKI, tetapi telah dipresentasikan dalam forum-forum yang besar. Misalnya Bapak Ibu ikut pameran, membuat rancangan teknologi, diundang dalam pameran LPTK, diundang dalam pameran asosiasi, nah, itu bisa diakui di sini. Karena Bapak Ibu ditugaskan oleh negara untuk mengembangkan produk itu dipatenkan, dipamerkan, itu bisa. Ingat, oleh sebab itu saya sarankan kepada para dosen ketika Anda bertugas, biar diakui, buatlah surat tugas. Baik surat tugas dari fakultas maupun surat tugas dari universitas. Kalau nggak ada surat tugas, SK. Itu, SK paling nggak. Nah, itu terkait dengan penelitian. Nah, nanti poin-poinnya SKS maksimalnya di sini ada kalau buku BPNC 10, monograf, dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan berapa SKS yang harus diberikan. Nah, kalau kegiatan pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan yang pada prinsipnya itu melakukan kegiatan pengabdian tidak harus melalui proses saintifik. Jadi tidak harus melalui proses saintifik. Tidak harus itu artinya jika pengabdiannya itu dilakukan melalui proses saintifik itu bagus. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan pengabdian dari hasil penelitiannya itu diperbolehkan, sangat bagus. Nah, jadi unsur pengabdian itu banyak sekali yang bisa diakui. Nah, yang pertama
ketika yang bersangkutan diminta untuk menduduki sebuah jabatan atau apa namanya pada lembaga pemerintahan atau lembaga negara, harus meninggalkan jabatan organiknya, maka dia diakui sebagai sebuah pengabdian masyarakat. Misalnya dia saat ini menjadi anggota KONI, nah itu masuk di sini. Kalau misalnya ada dosen YOK menjadi anggota KONI boleh, menjadi eh, pengurus pelatih renang itu boleh. Nah itu diakui sini. Tetapi pejabat yang diakui itu adalah yang ada urusannya dengan kenegaraan. Seperti yang saya bilang tadi, ada di KONI, kalau asosiasi renangnya, yang penting ada kemitraan dengan negara. Tidak unsur bisnisnya di sini, corporate-nya enggak. Jadi kalau Bapak Ibu menjabat di corporate, tidak dianggap sebagai unsur pengabdian. Yang kedua, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang reguler ya, itu Bapak Ibu membuat pengabdian masyarakat secara reguler itu. Ajukan pendanaan DIPA, maupun melaksanakan pengabdian di sekolah, ada pengabdian di masyarakat atau diakui. Nah, ini Bapak Ibu jika ditugaskan untuk menjadi tenaga penyuluh, memberikan penyuluhan, ceramah, pendampingan, pelatihan, walaupun tanpa proses Bapak Ibu saintifik seperti yang saya bilang tadi, proses pengajuan dana DIPA, proses seminar, proposal pengabdian, itu diakui. Yang penting ada tugas dari Pak Rektor bahwa Bapak Ibu ditugaskan menjadi penyuluh di mana, menjadi tenaga penatar di mana, memberikan ceramah keagamaan di mana, memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang ada gempa, memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ada indikasi atau mitigasi bencana, memberikan ceramah kepada atau memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang kena bullying. Nah, itu yang penting ada penugasannya, itu diakui. Tapi kalau kita berinisiatif sendiri, nah itu tidak diakui. Berarti tidak dianggap beban kerja dari negara. Berarti kita ingin, kasihan anak-anak yang ada di sana, yuk kita buat pengabdian di sana gitu. Kita hari Minggu ke sana, lakukan kegiatan, mendampingi anak-anak yang kena bullying. Nah itu tidak bisa dimasukkan ke sini. Kecuali kegiatan itu diusulkan kepada fakultas, dan fakultas bertanggung jawab atas kegiatan itu. Fakultas bertanggung jawab atas kegiatan itu dengan mengeluarkan SK atau mengeluarkan surat tugas, maka diakui. Nah, selanjutnya adalah memberikan layanan kepada masyarakat atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan kerjasama dengan, misalnya kerjasama dengan pihak desa, kerjasama atau dengan sekolah-sekolah, kerjasama dengan organisasi masyarakat seperti pembangunan tempat ibadah. Nah itu bisa. Misalnya Bapak Ibu, kita ditugaskan ahli sebagai media pembelajaran, kemudian atau ahli sebagai desain arsitek. Kemudian ada masyarakat yang membutuhkan arsitek, Bapak Ibu ditugaskan untuk membantu yang bersangkutan. Nah, itu dianggap sebagai pengabdian. Jadi jika ada masyarakat yang membutuhkan tenaga Bapak Ibu, kemudian ditugaskan oleh negara, itu dimasukkan dalam unsur pengabdian. Berbeda ketika Bapak Ibu ada unsur bisnisnya di sana. Nah, misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam, misalnya gini, ada kemarin pertanyaan, Pak, saya diminta untuk menjadi tenaga ahli atau sebagai tenaga ahli dalam proses persidangan. Apakah saya masuk dalam pengabdian masyarakat? Masuk itu. Misalnya tenaga ahli dalam persidangan kasus apa itu masuk. Di sini dia masuk ini.
Kemudian membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, ini udah biasa Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu membuat puisi, membuat sastra, membuat seni tari, kemudian tariannya itu dipentaskan oleh masyarakat dalam sebuah keagamaan, nah itu bisa. Atau membuat apa itu bisa, tetap tidak harus dipublikasikan. Cuma kalau tidak dipublikasikan skornya pasti lebih kecil. Kemudian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan, nah ini skornya lebih besar kalau dia sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dalam apa gitu, itu diakui sampai 2,5 SKS. Nah ini yang besar, yaitu aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Pengabdian itu tidak selalu kita melihat dapat honor atau enggaknya, tapi dedikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi kepentingannya adalah itu kepentingan masyarakat. Kalau mengelola jurnal ilmiah, ada editor yang dapat honor, ada enggak? Nah, itu tidak melihat, tapi dia mendedikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat akademik. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, dia diminta menjadi tenaga ahli dalam kasus persidangan. Jadi, dia mendedikasikan keilmuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan hukum. Walaupun di sana dia dapat honor, tapi tidak ada masalah. Nah, itu jadi dedikasi yang dia berikan kepada masyarakat, itu masuk dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan penunjang tugas dosen. Nah, jadi kegiatan dosen itu ada 3, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di luar dari itu, jika ditugasi oleh rektor, itu masuk dari sebagai unsur penunjang. Misalnya kegiatan panitia. Nah, panitia itu adalah Siap, Pak Dekan. panitia Halo, Bu Dami. kegiatan panitia Oh, kemarin kan itu Bu Dami ngajarin saya untuk panitia di membuat PPT PKKMB, panitia untuk di AI. apapun itu masuk. Ya. Karena dia tidak masuk sebagai pendidikan. Kalau pendidikan itu kata kuncinya adalah pengembangan kompetensi untuk pengembangan karir dan pengembangan ketercapaian kurikulum. Penelitian melalui proses saintifik, kalau pengabdian mendedikasikan dirinya keilmuan, mendedikasikan keilmuannya untuk kepentingan masyarakat. Nah, di luar itu masuk sebagai penunjang. Nah, menjadi anggota panitia di perguruan tinggi maupun di lembaga pemerintah diakui. Nah, pertanyaannya apakah menjadi panitia di Sekretariat Tuni, menjadi panitia di Dadia itu masuk kan enggak? Karena dia tidak masuk sebagai lembaga pemerintah. Jadi Bapak Ibu di panitia Dadia Ngaben itu nggak bisa. Itu udah masuk ke ranah kepentingan pribadi. Jadi harus kita bisa bedakan tuh panitia ini ada lembaga pemerintah itu bisa. Tetap yang mengeluarkan SK itu adalah kalau nggak fakultas, perguruan tinggi atau universitas, atau dari kementerian. Dari kementerian. Nah, itu selalu begitu. Karena Kementerian Pendidikan Tinggi yang menugaskan kita. Nah, terus kalau saya ditugaskan di Kementerian Keuangan, boleh nggak? Boleh, tetapi nanti didampingi dengan surat penugasan dari rektor. Tuh. Jadi yang tidak perlu surat penugasan dari rektor itu adalah yang linear. Kalau sudah, misalnya Kemendikbud, kalau sekarang Kemendikti Saintek itu ya, Kemendikti Saintek, itu menugaskan kita boleh langsung ya, boleh langsung karena kita berada di bawah Kemendikti Saintek. Tapi langkah baiknya juga dilengkapi dengan surat tugas dari rektor. Nah, itu melengkapi. Itu diakui semuanya. Tapi kalau di luar itu penugasan, kemudian tidak ada surat dari tugas dari rektor, nah, itu dianggap sebagai kepentingan pribadi. Dianggap sebagai kepentingan pribadi. Sehingga nggak diakui. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi, nah, itu diakui. Jadi anggota profesi diakui ya sebagai beban penunjang dosen. Mewakili perguruan tinggi, kemudian menjadi anggota delegasi nasional, pertemuan internasional, kemudian berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ditugaskan mengikuti konferen. Nah, kan ada surat tugas mengikuti konferen. Nah, ini ditugaskan menjadi anggota asosiasi profesi. Kemudian ditugaskan
aktif dalam pertemuan ilmiah konferensi sama ya, mendapat penghargaan tanda jasa dari negara, itu diakui sebagai tugas tambahan. Menulis buku di SMA, kemudian dia menulis buku pelajaran SMA, itu bukan pengabdian dianggap, tetapi dia dianggap sebagai penunjang tugas dosen. Kemudian Bapak Ibu tidak hanya SMA, ya. SMA, SMP, kemudian SD, PAUD itu diakui sebagai penunjang. Kemudian mempunyai prestasi individu dalam kegiatan atas nama perguruan tinggi diakui. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti beban kerja dosen, nilai angka kredit juga diakui di sini. Jadi Bapak Ibu jika diminta menilai, menjuri, apapun itu diakui dalam tugas dosen itu. Nah, tim layanan pendidikan tinggi itu intinya ya. Tim layanan pendidikan tinggi. Misalnya beban kerja dosen, penilaian kredit, setdos, atau yang lainnya. Atau misalnya tim penilai calon rektor, tim penilai calon dekan, nah itu bisa masuk juga tim di sini. Nah itu unsur-unsur yang dinilai dalam Tridharma dan unsur penunjang. Nah untuk skor-skornya nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam pedoman. Nah untuk syarat khusus Bapak Ibu bisa mengecek di sini bahwa asisten ahli itu selama 3 tahun wajib memiliki buku ajar, buku teks, atau publikasi ilmiah minimal 1. Kalau lektor minimal 1 buku ajar, buku teks, publikasi ilmiah sebagai penulis utama atau pendamping. Lektor kepala 3 jurnal nasional terakreditasi atau, nah ini 3 jurnal terakreditasi atau 1 jurnal internasional, paten atau karya seni lainnya. Nah ini boleh, yang mana aja boleh, selama 3 tahun. Kalau guru besar, 1 buku ajar atau buku teks dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Yang sendiri sudah punya ini, diakui. Dan, nah ini dan. Berarti kan dia harus membuat buku 1. Baru dannya diakui. Dannya itu 1 jurnal internasional bereputasi. Nah bereputasinya itu Scopus atau Clarivate Analytics. Atau sekarang WOS. Atau Thomson dulu ya. Thomson atau Clarivate Analytics atau WOS. Kemudian atau 3 jurnal internasional. 3 jurnal internasional itu tidak bereputasi boleh, atau belum terindeks Scopus boleh. Nah, jurnal internasional itu ada kriterianya. Bahasanya bahasa Inggris, kemudian terdiri penulisnya 4 negara, editornya 4 negara, review 4 negara. Atau 1 paten boleh, atau 1 karya di seni yang monumental. Nah, itu syarat khusus selama 3 tahun. Jadi tidak harus setiap tahun yang bersangkutan punya itu. Oke. Nah, kira-kira itu penekanan-penekanan pada hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan ya Bapak Ibu. Atau bisa dilanjutkan ke Pak Labo dulu boleh. Itu waktu saya kembalikan ke Pak Made Karunia. Ya, terima kasih Prof. Wayan Widiana sudah menyampaikan atau mengulang kembali yang dulu mungkin sudah pernah disampaikan dalam penyamaan persepsi terkait dengan penilaian BKD ini. Nah, di sini sudah ada yang raise hand. Prof. Tut Gading Niki. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Begini, terima kasih penjelasannya, semakin jelas kita. Nah, dalam pengisian BKD, Jangan raise hand ya Pak. halo, didengar saya? Iya. Iya. Ampun Bukan. Bapak, ampun. Ini. Jadi dosen itu kan memiliki kegiatan yang banyak sekali, baik di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, mungkin juga di pengabdian masyarakat dan penunjang. Sementara agar memenuhi peraturan perundang-undangan ada batasan. Misalnya pendidikan pengajaran berapa maksimal. Lalu keseluruhannya nanti berapa maksimal. Nah, apakah semua kegiatan yang diikuti oleh dosen itu atau yang dilaksanakan oleh dosen itu
harus dimuat secara lengkap di dalam BKD. Nah, ini kan begini. Jadi kita itu kan harus memeriksa berkas yang sangat banyak kalau memang itu harus dicantumkan. Nah, sementara sebagian bahkan mungkin sebagian besar akan ditetapkan sebagai beban lebih. Gitu. Nah, tolong bisa diberikan penjelasan dan juga keseragaman di antara kita. Apakah semua aktivitas yang dilakukan oleh dosen itu harus dicantumkan? Ini akan menyebabkan asesor itu pekerjaannya ya tentu berat gitu ya. Sementara yang diakui nanti di kesimpulan itu kan sangat terbatas, gitu. Sangat terbatas itu. Namun karena itu dicantumkan oleh seluruh dosen ya harus kita periksa, gitu. Bayangkan di pendidikan pengajaran, mengajar, menguji, membimbing itu banyak sekali. Itu bisa ratusan itu. Nah, itu kalau kita cek satu persatu beserta bukti fisiknya, apalagi harus ngecek keabsahan dari bukti fisik itu, ya beban asesor sangat tinggi. Gitu. Apa itu dibutuhkan? Dalam artian, kalau tidak dicantumkan umpamanya kegiatan-kegiatan yang menjadi beban lebih, apa kira-kira risikonya? Gitu. Dan kalau memang ada risiko ya memang risiko kita harus memeriksa gitu, harus memeriksa keseluruhan dokumen itu secara cermat gitu. Yeah. Oke, makasih itu saja. Gini, izin saya menjelaskan Bapak Ibu ya. Mungkin ini kaitannya kemana-mana nanti ya. Izin nih. Nah, Bapak Ibu, semua sekarang sudah berkaitan, mulai dari Serdos, PKD, SKP, dan PAK. Nah, dalam aturan yang terbaru, kebijakan PO BKD 2021 ini harus terintegrasi. Nah, untuk Serdos itu harus dilakukan di awal, arti prajabatan. Nah, kemudian setelah itu mereka ditugaskan membuat laporan BKD. Nah, selama 2 semester itu menjadi SKP. Nah, kemudian SKP itu dikonversi menjadi PAK. Jadi, kalau Bapak Ibu dulu untuk dapat poin kredit poin, itu mengumpulkan satu persatu di sistem yang terpisah. Jadi ini berapa diakui poinnya, semuanya diakui. Nah, kalau sekarang itu tidak diakui secara terpisah, tapi include dengan BKD SKP-nya. Nah, nanti itu dikonversi menjadi PAK. Nah, gimana cara konversinya? Konversinya itu menggunakan sistem konversi seperti berikut ini. Nah, ini. Kalau dia konversinya ada hasil kerja dan perilaku kerja. Nanti dia akan mendapat predikat sangat baik, baik, atau kurang. Kalau dia sangat baik, berarti dianggap di atas ekspektasi dari pimpinan. Ekspektasinya di mana melihat dari BKD dan dari kerjanya. Kalau dia kerjanya di luar dari ekspektasi kita, maka dia dapat sangat baik. Kalau kerjanya sama dengan ekspektasi kita, maka dia dianggap baik. Kalau di bawah ekspektasi kita, maka dia dianggap kurang. Sehingga membutuhkan perbaikan. Nah, apa kaitannya dari kesimpulan nanti sangat baik itu adalah skor dari poin yang didapatkan. Kalau dia sangat baik, ketika dia sudah posisinya di lektor kepala, maka dia dapat berapa? 50 kalau salah. 56. Kalau dia 37,5 ya. Kalau dia baik, nanti poinnya adalah 12,5. Nah, ini adalah poin-poin yang didapatkan dari SKP, apakah dia sangat baik, atau kurang. Kalau dia SKP-nya, kalau dosen yang bersangkutan ingin mendapatkan SKP sangat baik, pasti dia akan mengupload semuanya. Tapi jika dia sudah profesor, cukup dengan SKP baik, misalnya ada profesor yang sudah 4E, tidak perlu dengan SKP sangat baik, maka
dia cukup mengupload seadanya aja. Tetapi jika yang bersangkutan sudah profesor 4E, kemudian ada persyaratan untuk melamar jadi dekan, melamar jadi rektor dengan SKP sangat baik, maka dia harus ngupload semua kinerjanya. Jadi dosen mengupload itu sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Itu, nah, mengenai kesepakatan apakah kita akan menyamakan dosen itu sebaiknya mengupload yang mana saja. Nah, itu karena ada kepentingan sekarang di Sister itu BKD, SKP, dan PAK sudah menjadi satu kesatuan di sana. Nah, ke depan ketika kita menilai PAK, mohon maaf, ya ketika kita menilai PAK tidak lagi manual. Kalau sekarang masih manual, yang bersangkutan mengisi di Excel. Sekarang masih manual, jadi masih di Excel. Ke depan itu Kejur melihat SKP dosen by sister dengan melihat unsur-unsur BKD yang beban kerja dosen yang dia upload. Sehingga ketika Kejur mau memberikan sangat baik, argumennya ada, yaitu di atas ekspektasi. Nah, ekspektasinya itu apa saja? Misalnya setiap dosen wajarnya membuat tulisan satu aja, tapi ternyata dia tulisannya ada 5, berarti di luar ekspektasi. Apa saja yang termasuk di luar ekspektasi itu? Nah, sekarang kita belum sampai, yang saya tahu ya, belum kita menilai SKP-nya by sistem, tapi by manual, hasil ekspektasi itu baik, sangat baik, itu diupload oleh pegawai di sistem. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, setelah itu poin-poin ini semua masuk, setelah poin-poin itu semua masuk, ke depan para dosen itu tidak perlu lagi menghitung poinnya berapa. Nanti SKP akan, Sister akan memberikan informasi secara otomatis kepada para dosen. Dosen-dosen itu tinggal menunggu informasi apakah dirinya eligible untuk ke guru besar, apakah dirinya eligible untuk naik ke lektor kepala, apakah dirinya sudah eligible ke lektor, apakah dirinya eligible untuk naik pangkat, itu akan terlihat di Sister. Jadi Sister, kita sudah tidak bisa melakukan manipulasi terkait dengan kenaikan pangkat dengan mengumpulkan poin-poin sebanyak-banyaknya, enggak. Nah, aturan saat ini masih seperti itu, bahwa untuk yang bersangkutan mendapatkan poin melalui ekspektasi. Kemudian ekspektasi itu didapatkan dari SKP. SKP itu diukur dari 2 BKD yang dikumpulkan oleh para dosen. Nah, kira-kira begitu, Prof. Utut. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi masih variabel ini ya, Ya, tergantung kepentingan dosen begitu ya. ya, ya, kira-kira begitu, Atau Pak. sebaiknya kita minta diunggah semua saja supaya aman kalau sudah nanti Oke. diintegrasikan. Oke, bisa begitu, Pak. Nah, Bisa. maaf Nanti lanjut tergantung sedikit Pak Made lagi. Karunia aja. Maaf lanjut Oke, lagi silakan. dikit. Nah, begini. Menurut surat WR2 yang dulu itu kan hari ini adalah terakhir pemeriksaan BKD oleh asesor. Sementara masih ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh dosen dalam mengunggah BKD-nya. Misalnya yang saya periksa itu pemberian poin pada mengajar, padahal dia mengajar 2 SKS bertim, itu timnya 2 orang, itu dia cantumkan poinnya 2 gitu. Nah, itu kemudian ada beberapa mungkin yang lain lagi teman yang tidak mengupload seluruh kegiatannya. Hanya mengupload beberapa kegiatan yang sudah diselesaikan, tidak akan dibawa ke beban lebih. Yang dicantumkan di beban lebih itu mungkin tidak lengkap bukti fisiknya. Nah, itu apakah akan ada waktu perpanjangan deadline pemeriksaan BKD oleh asesor? Nah, itu saja.
Itu terakhir sudah Nggih. pertanyaan saya. Nggih, semua Pak Prof. Ketut. Jadi kalau sesuai dengan SOP-nya, dulu Pak Ketut ya. Sebentar, ini. Nah, kalau sesuai dengan SOP ini, jadi perguruan tinggi diberikan otonomi untuk mulai sesuai dengan jadwal yang diberikan. Itu masih sangat relatif dan bisa masih diusulkan. Jadi perguruan tinggi itu masih bisa melakukan tahap revisi. Jadi tidak langsung pleno biasanya. Jadi setelah direvisi tahap pertama, setelah melakukan pleno tahap pertama, jika ada saran dan perbaikan dari asesor, para dosen melakukan revisi, kemudian baru ditetapkan oleh asesor. Penetapan oleh asesor itu diplenokan oleh asesor. Nah, Bapak Ibu harusnya sekarang masih dalam tahap perbaikan dan revisi. Sampai kapan tahap perbaikan dan revisinya nanti mungkin Pak Made Karim akan menyampaikan, dan pada saat itu sudah dilakukan finalisasi. Nah, itu kira-kira patut. Ya, nanti Pak Made Karim ini silakan menyampaikan sampai kapan batas melakukan revisi dan perbaikan dari dosen. Kemudian kapan lagi asesor melakukan review. Oke, Pak Made ya. Oke, terima kasih Prof. Boyan. Sedikit menyampaikan Bapak Ibu. Jadi pengisian BKD yang dilakukan saat ini itu merupakan persyaratan untuk layak tidaknya seorang dosen dibayar tunjangan seniornya dan juga tunjangan profesinya, tunjangan kehormatan seperti itu. Jadi kalau melihat dari pedoman studi itu kan Bapak Ibu yang mengisi BKD untuk semester ganjil 2024-2025 itu kan dimulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2025 kan begitu. Nah, nanti pembayaran remunnya, pembayaran siardosnya atau mungkin kehormatan itu ada mulai September. Jadi apa yang menjadi hak di bulan Maret itu dibayarkan mulai bulan September seperti itu. Jadi kita berharap begini, karena pembayaran tunjangan siardos dan tunjangan kehormatan untuk bulan September itu dibayarkan di bulan Oktober. Jadi siogianya nih akhir September ini sudah bisa selesai gitu pengisian PKD dan juga penilaiannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun kalau misalkan belum selesai, nah ini kita optimalkan, kita upayakan bisa selesai di akhir September ini. Demikian. Dan terkait dengan data dukung, jadi seyogianya semua kinerja Bapak Ibu yang terkait dengan BKD ini dilengkapi dengan data dukung seperti itu ya. Nah, nanti kan karena para asesor seringkali menyampaikan ke saya kalau ada dari Bapak Ibu yang BKD-nya tidak ada data dukung, itu beliau tidak tidak memvalidasi seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan semua data yang diusulkan untuk nilai BKD-nya dilengkapi dengan data dukung yang valid seperti itu. Nah, ini sudah ada Pak Dewa Ketut, Prof. Dewa Ketut Sasawidana untuk sudah ada Pak Made mungkin. Ya, gimana Prof. Boyan? Nah, nanti terkait dengan setiap dosen harus melampirkan data dukung, nanti mungkin dilengkapi dalam surat pengisian BKD ke dosen. Nah, itu sebagai catatan dari Pak Biro bahwa ada temuan dari asesor banyak dosen yang belum melengkapi. Nah, kalau Pak Made hanya menyampaikan di sini, tetap aja dosen belum tahu informasi itu. Jadi sebaiknya nanti dalam surat penyampaian ke dosen agar di sana ada tulisan yang menegaskan bahwa dosen harus melengkapi
bukti data hukumnya gitu. Oke. Ya, jadi nanti akan kita sampaikan kembali surat, mungkin Prof. Wayan, dan juga ada beberapa asesor yang melaporkan sudah diupload data dukung, tetapi tidak bisa diakses seperti itu. Nah, ini mungkin perlu perlu diupload ulang kembali untuk data dukung. Silakan Prof. Dewo Ketut Sasawidana untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Kabiro dan juga yang saya hormati Pak Prof. Wayan Widiana. Dalam kesempatan ini saya ingin karena ini adalah agenda penyamaan persepsi. Nah, ini kan terkait dengan syarat khusus ya. Ini dari tahun ke tahun kayaknya ya masih banyak dosen, termasuk saya juga eh, tidak punya satu pandangan terhadap penilaian BKD dosen. Yang pertama itu terkait dengan syarat khusus, yaitu surat pencatatan ciptaan. Nah, surat pencatatan ciptaan itu kan direct dia secara otomatis masuk ke syarat khusus. Nah, cuma kita menilai. Nah, ini kan kalau kita menilai apakah itu diakui apa tidak. Nah, ini kan itu karena apa? Semester yang lalu ya ada teman sesuai bilang. Nah, terus ketika saya menilai, saya tidak sesuai. Berarti kan tidak ada satu pandang terkait dengan HKI. Ya, atau surat pencatatan ciptaan. Karena yang di heading itu kan paten atau karya monumental. Yang di sini surat pencatatan ciptaan kan bukan paten, bukan karya monumental. Kok bisa diakui? Nah, ini perlu kita satu pandang biar tidak ada diskriminasi terkait dengan penilaian syarat khusus ini. Nah, terus yang kedua, ini kan terkait dengan artikel ya. Nah, ini artikel di tahun 2024 ya, dosen misalnya mengupload bukti fisiknya itulah artikel di tahun 2024 untuk Scopus. Nah, sehingga di BKD tahun 2024 dia lolos. Ketika menilai di BKD 2025, artikel tersebut itu adalah sudah discontinue. Discontinue-nya itu adalah tahun 2025. Nah, apakah ketika menilai di tahun 2025 ini apakah diakui apa tidak? Nah, ini ya kan karena ini kan durasinya tiga tahun. Nah, terus pencermatan saya yang kemarin karena 2024 dia tidak masih berlaku, 2025 dia discontinue. Nah, karena berlakunya 3 tahun, sehingga walaupun discontinue tahun 2025, dalam pandangan saya tetap saya diakui. Karena apa? Dia bisa diakui sampai tahun 2027. Nah, ini pandang-pandang ini perlu juga satu pemikiran biar sama. Nah, terus yang berikutnya ini ada ya salah satu contoh misalnya ada dosen misalnya bidang keilmuannya misalnya pendidikan IPA. Nah, terus tiba-tiba masuk sebagai anggota di jurnal internal yang bereputasi tentang hukum. Nah, apakah di dalam penilaian BKD ini perlu melihat kesesuaian nggak? Nah, ini juga gini kan ya. Ini apakah hanya yang penting ada atau tidak? Atau kita juga melihat ini orang misalnya dosen pendidikan IPA kok bisa masuk anggota di hukum. Nah, kan sangat-sangat jauh gininya. Tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, terus terkait juga dengan yang proceeding yang disampaikan oleh Prof. Ewit tadi sebagai syarat khusus itu kan artikelnya, baik artikel yang
internal yang bereputasi maupun artikel internasional biasa. Nah ini prosedurnya ini masih ada pengakuan nggak? Walaupun prosedur itu adalah prosedur yang bereputasi, apakah diakui nggak dia? Nah ini untuk penilaian yang BKD. Karena tahun-tahun sebelumnya kan katanya prosedur kalau dia bereputasi masih diakui sebagai artikel. Nah, menyimak tadi apa yang disampaikan Prof. Wayan itu kan tidak ada terkait dengan prosedur. Apakah prosedur kalau dia bereputasi apakah diakui nggak sebagai artikel? Nah itu mungkin hal yang perlu mendapatkan klarifikasi. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Wayan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama eh, perlu saya sampaikan yang pertama kita menuju penilaiannya pada permen ini ya. Nomor 12 huruf E KTP garis miring 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Nah, untuk karya tulis untuk persyarat khusus itu kewajiban khusus ini memang benar bahwa yang pertama LK ya GB dulu ya. Kalau GB itu harus memiliki 1 buku ajar selama 3 tahun. Kemudian 1 jurnal internasional bereputasi. Nah, definisinya jurnal. Kemudian atau 3 jurnal internasional. Atau paten atau 1 karya seni. Nah, kalau paten ini itu adalah paten yang sudah keluar nomornya. Jadi belum dalam bentuk usulan, tapi yang sudah keluar nomornya. Sehingga bisa dijadikan sebagai syarat atau kewajiban khusus. Sebagai kewajiban khusus. Nah, kalau dia artikel di Konpren pada tahun 2019, 2021, 2022 itu sempat diakui. Tapi sekarang sudah kembali ke pedoman tidak diakui. 2021, 2022 diakui karena persyaratan kewajiban khusus ini baru berlaku pada saat itu. Sehingga sosialisasi pada tahun 2022-2023 itu diarahkan kembali pada peraturan terkait dengan pedoman operasional bekerja dosen ini, peraturan nomor 12. Kemudian terkait dengan dosen yang terlibat dalam pengelolaan jurnal sebagai unsur penunjang yang kita bisa nilai adalah bahwa yang bersangkutan terlibat dalam pengelolaan jurnal. Nah, ini peran aktif dalam pengelolaan jurnal. Nah, kalau dia dosen IPA ternyata terlibat dalam hukum, kita tetap akui sebagai unsur pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti yang bermasalah adalah jurnalnya. Kenapa jurnalnya hukum mengajak orang IPA? Nah, itu bukan ranah kita sebenarnya. Jadi yang kita nilai adalah yang bersangkutan terlibat. Yang dimaksud bukan pengelolanya, ada dosen bidang keilmuannya pendidikan IPA, tetapi ikut menulis sebagai anggota di artikel tentang hukum gitu. Oh, berarti yang Pak itu adalah autornya ya, penulisnya. Ya, autornya. Nah, kalau autornya juga sama, Pak Rob, jadi kita menilai yang bersangkutan aktif dalam proses penulisan. Kita tidak melihat substansi yang ditulisnya. Nah, nanti substansi yang ditulisnya itu menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Misalnya nanti ketika dalam proses pengusulan ke guru besar itu nggak diakui.
Tetapi sebagai beban kerja dia diakui karena terlibat dalam tulisan. Misalnya kita membimbing Pak Prof nanti membimbing skripsi PGSD. Kalau memang itu ditugaskan oleh rektor untuk membantu agar PGSD bisa tidak kekurangan dosen, itu diakui. Tetapi nanti ketika itu digunakan sebagai persyaratan akademik untuk menjang ke yang lebih tinggi, nah diakui gitu. Nah, tetapi untuk beban kerja karena itu diberikan beban oleh negara, itu diakui. Nah, kira-kira begitu. Nah, cuman kan begini, ketika yang bersangkutan menulis atas inisiasi pribadi, kemudian tidak ditugaskan oleh negara, kemudian itu dipublikasikan, nah itu tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Sebetulnya tidak perlu diupload. Misal gini, saya menulis tentang membuat sebuah tulisan tentang diminta oleh Bupati membuat sebuah naskah akademik tentang proses menangani banjir atau membuat rancangan tentang itu bukan di bidang saya. Tapi karena Pemda percaya dengan saya bersedia. Tapi kalau itu tidak ditugaskan oleh universitas saya, seyogianya saya tidak mengupload itu. Tapi kalau itu ditugaskan oleh universitas saya, misalnya Pemda meminta kepada universitas menugaskan saya untuk terlibat dalam kegiatan itu, nah itu diakui. Nah, kira-kira begitu formulanya Pak Prof. Ya, demikian Ya, kira-kira Prof. begitu Pak Madi. Ya. Ya, Prof. Dewa, demikian yang disampaikan oleh Bapak narasumber, Prof. Wayan. Ya, selanjutnya mungkin Prof. Desa, ya, Ibu. Prof. Desa Made Citrawati, ya, Ibu. Terima kasih Bapak Kabiro yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Prof. Wayan Widiana, Ibu Bapak Asesor BKD lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Saya menindaklanjuti mungkin pertanyaannya Prof. Dewa. Yang pertama, menegaskan kembali tentang HKI. Ini sebagai contoh begini Prof. Wayan, misalnya saya menyusun pedoman integrasi pendidikan kesehatan di sekolah. Kemudian saya carikan HKI. Nah, apakah HKI itu bisa digunakan sebagai syarat guru besar? Itu yang pertama, Prof. Wayan menegaskan kembali. Ya. Kemudian yang kedua, tentang pengisian ada menghasilkan, ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, laporan akhir. Kan begitu. Nah, kami di MIPA kebetulan di sana dipakai bukti fisik pembimbingan proposal. Apakah boleh? Karena di sini ada sejumlah ada kontradiksi, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan boleh karena pemikirannya menghasilkan karya akhir pasti diawali dengan pembimbingan proposal. Kemudian bagaimana nanti dengan kurikulum 2024 yang kita jalani? Di mana di tugas akhir itu kan dibagi menjadi ada pembimbingan proposal, ada seminar hasil, dan baru skripsi. Gitu. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengomentari. Nah, ini yang menjadi perbincangan juga. Nah, jika bukti fisik ataupun bukti pendukung yang diberikan oleh dosen itu tidak sesuai atau tidak cocok, kami sebagai asesor apakah memberikan apa istilahnya komentar tidak sesuai saja karena tidak cocok, atau kita berikan komentar gagal. Itu yang ketiga. Kemudian karena ini ada psikologinya juga, gagal gitu, mereka merasa terbanting dikatakan gagal gitu ya. Kemudian yang terakhir tentang Ibu Bapak dosen yang mengunggah BKD-nya yang kebetulan saya periksa, terutama di syarat khusus. Banyak artikel yang terunggah seperti duplikat berulang kali. Ya, sehingga saya sempat memeriksa BKD seorang guru besar
memiliki karya akhir sampai 75. Karya bukti khusus sampai 75, Prof. Tetapi kalau saya lihat banyak sekali yang berulang. Ini mohon ya, tentu saja memerlukan banyak waktu sampai 3 jam memeriksa satu BKD, apalagi saya kan tipenya agak lambat dalam bekerja, gitu. Itu yang sementara Bapak. Nggih, Terima terima kasih kasih. banyak, mohon untuk diberikan penjelasan. Nggih. Mulai yang terakhir, Prof. Jadi banyak dosen yang mengunggah secara berkali-kali. Nah, itu kita maklumi karena banyak dosen yang belum mahir di iptek, masih banyak yang gaptek. Kadang-kadang sudah diunggah, tidak yakin, diunggah lagi. Nah, itu kita maklumi. Tapi kalau kita sudah menemukan duplikat, nah sebenarnya para asesor gampang menilainya. Jadi tinggal disampaikan bahwa ini sudah terupload sebelumnya di komentar sehingga tidak diakui. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan HKI. Nah, saya jelaskan ulang bahwa kita menilai berdasarkan pedoman. Jadi ketika kita menilai berdasarkan pedoman, maka pedoman itu yang kita cek. Jadi kalau HKI tidak masuk dalam persyaratan guru besar, yang masuk adalah patennya. Jadi yang dimaksud itu adalah hak kekayaan intelektual berupa paten, ya. Bukan hak cipta. Jadi kekayaan intelektual berupa paten, bukan hak ciptanya, bukan hak cipta dimaksud. Jadi hak kekayaan intelektual berupa hak cipta tidak diakui, hak kekayaan intelektual berupa paten diakui. Nah, ini paten yang diakui. Kemudian, nah terkait dengan tadi disampaikan, nah apakah membimbing proposal diakui atau tidak? Nah, yang diakui itu adalah membimbing kompetensi akademik yang ber-SKS. Jadi yang ber-SKS itu adalah disertasi, tesis, skripsi. Nah, kalau proposalnya ber-SKS, itu diakui. Kalau proposal ya. Kalau sebelumnya, proposal kan tidak ber-SKS dia. Itu tidak diakui. Jadi yang diakui itu adalah sampai pada tugas akhirnya. Nah, begitu juga pada pembayaran, pada proses pembimbingan. Nah, itu proses pembimbingannya itu kalau sekarang sudah dipisah SKS-nya, proposal berapa, seminar kelayakan berapa SKS, kemudian apa namanya, Pembimbingan tugas akhir, skripsi. ya tesis. skripsi berapa itu diakui semuanya. Berarti per poin-poin itu diakui. Termasuk yang diakui kembali itu adalah membimbing praktikum. Jadi berbeda antara praktikum teori dengan apa namanya, dengan teori. Nah, gini Bapak Ibu, yang penting itu SK-nya berbeda. Tapi kalau SK-nya jadi satu, nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu itu kalau itu di fakultas masih dijadikan satu SK, maka nggak bisa kita akui. Nah, jadi sebaiknya dipisah SK-nya. Nah, nanti mungkin kalau ada masalah begitu, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada fakultasnya kalau misalnya SK-nya masih jadi satu. Sebaiknya SK-nya memang terpisah. Sehingga proses penguploadannya adalah ini proposal dan ini tugas akhir. Nah, untuk yang kurikulum lama, proposal dan apa namanya, proposal dan skripsi itu jadi satu kesatuan. Proposal masih 0 SKS, skripsi ada yang 6 SKS. Nah, itu yang diakui adalah skripsinya. Nah, sekarang karena sudah berbeda SKS, jadi bisa diakui. Nah, kemudian ini berbeda dengan remunerasi. Sehingga karena aturannya ini remunerasi berbeda dengan aturan yang ada pengakuannya di BKD, karena di remunerasi itu memberikan spesialisasi khusus di pembayaran remunerasi. Kalau di pembayaran remunerasi, membimbing proposal itu sudah diakui. Berapa Ibu membimbing proposal diakui sekian persen. Kalau nggak salah sampai 15% ya diakui. Kalau Bapak Ibu membimbing proposal. Nah, kalau di BKD itu jadi satu kesatuan khusus sampai menghasilkan disertasi, tesis, skripsi. Itu di BKD. Jadi ada perbedaan antara remunerasi dan BKD. Nah, sekarang mungkin akan sama. Karena kurikulum di Undiksa sudah semuanya menganggap SKS.
sehingga semuanya diakui dalam proses sudah dipisahkan mereka semua sehingga diakui dalam proses BKD ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk komentar Bapak Ibu, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu menganggap itu sama, berarti langsung Bapak Ibu menyampaikan bahwa itu sudah diakui di atasnya sehingga ini tidak diakui. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menemukan bahwa dia harusnya pengabdian salah upload, di sini nggak diakui, tapi disarankan ini sebaiknya diupload di pengabdian agar diakui. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa yang bersangkutan sebenarnya terlibat dalam proses pembimbingan disertasi, tetapi tidak disertai data dukung, Bapak Ibu bisa komentari, mohon disertai data dukung agar bisa diakui. Tetapi yang bersangkutan memang tidak pernah membimbing, dan kita tahu yang bersangkutan tidak pernah membimbing, kemudian tidak melampirkan data dukung, Bapak Ibu bisa langsung tidak mengakui. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu itu memiliki otonomi khusus ya untuk melakukan penilaian. Jadi proses penilaian itu dilakukan berdasarkan Permen 20 ya tadi, 20. Permen 12 tahun 2021. Nah, tadi saya lupa menjawab yang bersangkutan. Nah, Pak, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan bahwa jika jurnal yang bersangkutan adalah jurnal bereputasi dan sudah diakui di awal, maka itu otomatis langsung berlaku 3 tahun. Sudah otomatis berlaku 3 tahun. Jadi karena di periode berikutnya tidak ada penilaian lagi syarat khusus itu. Jadi syarat khusus itu hanya dinilai sekali pada saat diusulkan. Kalau yang pada saat diusulkan yang jurnal itu masih continue, maka diakui. Karena penilaiannya hanya sekali, tidak lagi ada penilaian artikel yang sama berkali-kali. Jadi kalau sudah diakui tahun 2024, berarti pasti otomatis berlaku 3 tahun berikutnya, 2024, 2025, 2026, sampai 2027. Karena penilaiannya cuma sekali, Pak Prof. Jadi nggak dinilai setiap tahun artikel yang sama. Ya, kira-kira begitu, Prof. Desa sama Prof. Dewa. Oke, matur suksema, Prof. Wayan. Oke. Oke. Berlanjut ke Pak Wayan Pujastuti mungkin. Ya. Silakan Pak Wayan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade Karunia atas waktunya. Selamat siang Pak Perwayan Widiana. Selamat siang Bapak Ibu Asesor BKD. Saya menambahkan, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang sama, sudah disampaikan tadi oleh Pak Prof. Dewa dan Prof. Desa. Karena ini momen kita menyamakan persepsi itu biar sama untuk seluruhnya, itu ada beberapa hal yang lain yang ingin saya tambahkan. Yang pertama berkaitan dengan kelengkapan bukti. Nah, ini mohon disepakati gitu, karena saya dan beberapa teman itu ada sedikit perbedaan. Contohnya satu, di bidang pengajaran. Ada yang mengupload SK saja sudah cukup diakui. Kalau saya komentari, saya minta menambahkan bukti kinerja. Nah, ketika kita berikan masukan ini, apakah sistem langsung akan memberikan atau mengarahkan ke dosen bersangkutan untuk memperbaiki atau gimana? Nah, ini mungkin perlu koordinasi ke teknis atau jadwal kapan hasil penilaian dari asesor diberikan sehingga ada waktu untuk memperbaiki, apakah dinilai kembali atau gimana. Itu yang pertama, berkaitan dengan kelengkapan bukti dari masing-masing item kegiatan yang diusulkan dan diakui. Saran saya juga mungkin bisa diedarkan kalau nanti sudah diputuskan bahwa kegiatan ini, item yang menjadi bukti fisiknya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, itu mohon diberikan dokumennya sebagai rujukan kita menilai. Jadi bisa diberikan panduan kita sekaligus melihat bukti-bukti fisiknya secara lengkap gitu. Jadi yang pertama kelengkapan dari bukti fisik. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan syarat khusus. Nah, tadi sudah dijelaskan, dipilah bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian. Banyak sekali
artikel pengabdian itu terbit di jurnal yang bereputasi gitu, di Sinta gitu. Sinta 2 barangkali itu banyak masuk ke syarat khusus gitu. Nah, saya komentari yang artikel dari pengabdian itu yang sebagai artikel jurnal bereputasi dia masuk di sana, artikel di Sinta 2 gitu. Saya tidak akui, tapi beberapa ada yang mengakui. Nah, ini terjadi perbedaan juga gitu. Nah, ini mohon juga kita sepakati apakah artikel yang seperti itu bisa dijadikan syarat khusus untuk pemenuhan syarat khusus gitu. Nah, itu 2 yang saya tambahkan dan tadi sudah yang lainnya disampaikan oleh beberapa teman Prof. Dewo dan Prof. Desa gitu. Demikian Pak Proyan Widiana, terima kasih, saya kembalikan. Mungkin nanti saya share ya pedomannya. Mungkin sebelumnya belum di-share. Ini Bapak Ibu, jadi yang dinilai itu bukti-buktinya apa saja sudah ada dalam pedoman itu. Nah ini misalnya gini. Nah seperti yang saya sampaikan filosofinya, yang penting itu sudah ada surat tugas dari rektor, surat tugas dari apa namanya dari pimpinan atau SK, kita sudah cukup sebenarnya untuk mengakui itu. Nah, mengenai yang bersangkutan setelah ditugaskan tidak melaksanakan tugas, yang bersangkutan sekedarnya, yang bersangkutan memanipulasi surat itu urusan dosen yang bersangkutan kepada Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi yang bersangkutan. Mengenai kebenaran dan mengenai itu benar dan tidak dokumen itu kan harus melalui proses pembuktian kembali. Kalau benar apa yang kita duga bahwa itu adalah palsu atau salah, kalau salah yang kita duga ya kita salah juga menilainya. Sehingga kalau kita melihat yang bersangkutan sudah melampirkan bukti seperti yang sampaikan tadi, bukti penugasan SK dari pimpinan, kita sudah cukup sebenarnya untuk mengakuinya. Nah, walaupun kita tahu bahwa yang bersangkutan ternyata memanipulasi, yang bersangkutan ternyata tidak benar, nah itu urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Kemudian di sini sudah jelas ada bukti-bukti dalam tabel ini, misalnya melaksanakan perkuliahan, yaitu cukup SK, kemudian PT atau pimpinan perguruan tinggi, atau presensi learning analytic, jika perlu ditambahkan. Kemudian yang lainnya juga sama, SK, karena yang dinilai, yang bersangkutan itu adalah, ini misalnya di sini jika diperlukan ada lookbook dalam proses bimbingan. Nah, kalau misalnya itu ada, bagus untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan. Nah, logbook itu biasanya digunakan untuk membagi jika itu tim teaching sebenarnya. Nah, sisanya sama. Jadi, kalau misalnya buku ajar, ya cover, pengantar, dan terakhir surat tugas dari pimpinan. Selalu begitu bunyinya. Kalau dia tidak ada tugas dari pimpinan, berarti dia tidak dianggap sebagai beban mengajar yang ditugaskan oleh negara. Sehingga tidak masuk dalam BKD. Gitu. Sehingga itu aja filosofi dalam pengakuan BKD ini. Semuanya seperti itu. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, saya menegaskan dalam lampiran itu, nah Bapak Ibu punya keyakinan terhadap lampiran itu. Kalau misalnya dalam lampiran itu dirasa Bapak Ibu kurang untuk memberikan SKS, silakan Bapak Ibu mau menambahkan apa. Berarti di sana sementara belum diakui karena masih kekurangan data dukung, itu tidak masalah. Nah, kapan jadwal revisinya itu Pak Made Karunia yang tahu. Kapan Pak Made Karunia yang akan memberikan jadwal revisi. Kemudian untuk syarat khusus, syarat khusus nanti tinggal Bapak Ibu untuk mengeceknya dalam pedoman itu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa syarat khusus yang dilampirkan tidak sesuai dengan pedoman, maka kita anggap itu tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai dengan pedoman, kita anggap itu sesuai. Perlu kami sampaikan bahwa proses yang kita nilai ini tidak mutlak. Ya. Jadi yang manusia itu wajar melakukan kesalahan. Kadang-kadang salah ngupload, salah nginput. Semuanya itu selalu ada masa tenggang. Jadi revisi. Misalnya ada KRS-an, mahasiswa ternyata salah KRS-an, sehingga diberikan waktu untuk revisi, kemudian lakukan perbaikan. Kadang-kadang sama juga dosen. Ketika mengimplut BKD, ternyata ada yang belum diimplut, sehingga tidak memenuhi. Kadang-kadang lupa save. Kadang belum selesai ngupload, sudah simpan permanen. Kadang-kadang kita salah menguploadnya.
Nah, itu kita maklumi, sehingga kita nilai, kemudian kita kembalikan. Tetapi sampai pada ujung waktu batas revisi tidak dilakukan revisi, ya kita berarti sudah kita anggap yang bersangkutan menolak untuk melakukan revisi, ya kita tolak. Kemudian tadi saya lupa mencatat nomor 2, Pak Wayan. Artikel pengabdian, tapi di Oh ya, jurnal. benar. Artikel pengabdian. Nah, seperti yang saya jelaskan, apapun produk dari pengabdian masyarakat itu harusnya diakui sebagai pengabdian. Karena dia tidak melalui proses saintifik, tidak melalui proses-proses riset, tidak melalui tahapan-tahapan riset, sehingga tidak diakui dalam penelitian. Kalau dia kegiatan pengabdian, dibawa ke penelitian tidak nyambung, sehingga hasil termasuk outputnya dibawa ke artikel pengabdian. Nah, di Indonesia, ada jurnal memang jurnal pengabdian, ada jurnal pengabdian yang juga masuk sebagai akreditasi SITA. Nah, ini memang ada perdebatan. Karena ada wacana ke depan, jurnal pengabdian itu akan dikeluarkan dari SITA. Jadi tidak diakui sebagai jurnal ilmiah. Yang namanya jurnal ilmiah harus prosesnya melalui proses-proses ilmiah. Sehingga jurnal pengabdian tidak masuk sebagai jurnal ilmiah. Nah, kondisi saat ini karena jurnal pengabdian sudah dimasukkan sebagai kategori jurnal ilmiah, maka dia bisa masuk ke penelitian. Tetapi sebenarnya dia tidak masuk dalam kategori luaran dari riset, tapi dia luaran dari pengabdian. Jadi luaran dari pengabdian. Makanya dalam luaran pengabdian sekarang itu tidak mewajibkan untuk upload di jurnal ilmiah, tapi di jurnal pengabdian namanya. Ya, jadi ya namanya ya jurnal pengabdian, tidak lagi namanya jurnal ilmiah. Cuma kondisi saat ini di Indonesia, jurnal pengabdian sudah banyak yang terlanjur masuk dalam akreditasi SINTA. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita merujuk pada pedoman BKD, dia tidak diakui. Tapi karena melihat kondisi di Indonesia begitu, nah kita mengeluarkan kebijaksanaan lah jadinya. Sehingga karena itu disebabkan salah satu, ada misalnya dosen muda tidak tahu bahwa ini kan jurnal pengabdian. Yang dia tahu adalah, karena dia tidak tahu tentang informasi mana jurnal ilmiah, mana jurnal pengabdian. Karena dia tahunya bahwa yang diakui sebagai, ya dosen muda karena tidak memiliki pengalaman, yang dia akui adalah jurnal yang terindeks SINTA, maka kita berikan kebijaksanaan kalau dosen muda. Apalagi dosen-dosen saat ini banyak yang belum tahu jurnal ilmiah dan jurnal pengabdian bedanya. Kita akui tapi berikan penjelasan sebaiknya ke depan untuk luaran-luaran yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dibawa ke bagian bidang pengabdian masyarakat. Nah, gitu kondisinya Pak Wayan. Mohon maaf. Artinya kita, tapi ini bukan dosen muda saja, nih hampir semua karena karena memang tidak tahu gitu Pak. Ya. Kita akui apa enggak gitu kan, keputusannya sekarang nggak sama-sama, apakah dia? Kalau menurut saya diakui karena kondisinya begitu Pak. Oke, terima kasih. Iya, lanjut. Tadi ada Pak Komang Sukastra, tapi sudah mungkin ya. Sekarang lanjut ke Pak. Semua Pak Made Karunia atas waktunya. Pak Prof Wayan dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, selamat siang semuanya. Sebenarnya sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof Dewo, Bu Prof Desa, Pak Wayan, Pujo juga. Terima kasih Prof Wayan, penjelasannya sangat membantu saya karena ada beberapa hal yang sebelumnya saya kurang paham dan agak debatable sedikit, akhirnya sudah mulai tercerahkan. Ada satu hal mungkin yang perlu saya tanyakan terkait dengan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Prof Desa, itu kan mungkin bukan di komentar, ya kalau komentar kan kita bisa katakan bahwa bukti pendukung sesuai tidak sesuai. Nah, di situ kan ada di status Prof Wayan. Di status itu kan kita juga bisa pilih, itu ada 4 pilihan, selesai, kemudian berlanjut, kemudian kalau tidak salah ini ada 4, kemudian selesai, berlanjut,
gagal, beban lebih. Beban Nah, lebih. kalau misalnya ada mungkin kita positif kayak tadi, positif pemikirannya mungkin salah menaruh, misalnya artikelnya itu ini bukan di syarat khusus, tetapi di bagian penelitian. Nah, ada artikel yang sudah ini kasus yang pernah saya alami. Penelitian itu sudah berakhir 2024, tetapi masih tetap dimasukkan untuk semester ini, sehingga kan kelihatan kalau di sistem kan mau saja dia Prof. mau saja dia terekam. Nah, di situ setelah kita lihat kan ternyata sudah tidak sesuai. Tetapi di status kan tidak ada pilihan tidak sesuai. Yang ada itu seperti tadi, selesai, beban lebih, gagal, berlanjut. Nah, apakah salah kalau kita misalnya, walaupun tidak enak sebenarnya ya, kita kan dari 4 pilihan itu terpaksa kita pilih gagal karena tidak sesuai. Karena pilihan tidak sesuainya tidak ada gitu. Nah, apakah itu kurang Ya, tepat? tidak sesuai itu udah gagal, Pak Made. Nah, itu dah maksudnya di status kan tidak ada tidak sesuai. Maka pilihan yang paling tepat kan gagal kita pilih gitu loh. Gagal ya, nggak masalah itu. Itu udah. Berarti memang itu yang kita pilih nggih. Ya. Nggih. Nanti kan di gagal itu ada alasan, nanti dia akan upload ulang biasanya. Nah, dia upload ulang, kita nilai gitu. Nggih. Karena takutnya kalau misalnya dia tidak upload ulang, mohon maaf, kalau dia tidak upload ulang, ya kita tidak ada yang dinilai lagi. Nggih. Berarti kita tidak salah mengisinya gagal. Nggih. Cuk semua nih komentar sih yang ingin dia tanyakan. Terima kasih banyak nggih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, jadi Prof. Desa, Prof. Pak Nyoman, jadi nggak memberikan komentar gagal nggak masalah. Tapi kan ada pernyataan yang di dalamnya bahwa yang bersangkutan salah upload dan sebagainya. Sehingga nanti yang bersangkutan pada masa revisi nggak upload ulang. Tidak di sana di revisinya, tapi di bagian upload ulang. Sehingga kita menilai dia upload ulang. Tapi kalau nggak ada proses mengupload dan ulang kembali, dia menerima, udah selesai jadi. Tinggal simpan permanen seharusnya. Yes, semua Pak Ade. Baik, pertanyaan ini dari penanya terakhir mungkin ya, Pak Gede Yunasmara. Silakan Pak Gede. Oke, suara saya terdengar Pak Made? Ya, jelas Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Made. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin Pak Made, Pak Prof. Wayan. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan sama seperti Pak Nyoman Soekarto, karena kebetulan saya juga menilainya seperti itu. Jadi ketika ada bukti dukung yang kurang, ya, jadi tidak sesuai dengan yang diingin PUBKD, saya tulis, saya centang gagal. Namun teman-teman bereaksi lain ketika itu. Nah, sehingga saya sampai berdiskusi dengan Pak Made Karunia. Tapi tadi sudah jelas Prof. Wayan untuk komentarnya. Terima kasih masukannya. Nah, yang kedua, Prof. Wayan, ini terkait kan masa penarikan kinerja kita, termasuk saya dan teman-teman kan dari yang semester ganjil ini dari Maret sampai Juli. Nah, kebetulan yang saya nilai ini ada teman yang memasukkan di tahun 2024. Nah, itu artikel ini, apakah saya tetap nilai? Sedangkan sebenarnya saya nilai itu tidak sesuai karena saya isi tidak sesuai karena tidak sesuai dengan bukti dukung karena bukti dukungnya sudah kadaluarsa. Terus saya centang juga gagal. Nah, apakah itu salah apa tidak, Prof. Wayan? Mohon masukannya. Sehingga tidak hanya artikel, tetapi juga ada beberapa SK ternyata masuk juga di luar periode penarikan. Karena ternyata saya lihat periode penarikan kinerja ini tidak satu semester penuh, misalnya genap penuh genap, ganjil penuh genap. Jadi misalnya kalau semester ganjil itu dari Agustus sampai Februari genap, terus kemudian dari Maret sampai mungkin Juli. Nah, tidak semuanya ada masa waktu yang kosong itu, sehingga ketika ada kinerja teman-teman masuk di kosong itu, nah saya agak kesulitan menilai ini apakah masuk apa tidak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Prof. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan SK perguruan tinggi itu memang harus sesuai jadwal Pak Ari ya. Jadi kalau bukti data dukungnya adalah lampiran-lampiran yang berkaitan dengan SK perguruan tinggi harus sesuai dengan jadwal.
Nah, tetapi jika bukti pendukung tidak dari SK perguruan tinggi atau surat tugas perguruan tinggi, maka itu menyesuaikan. Misalnya gini, yang bersangkutan sekarang akhirnya tidak memenuhi persyaratan karena artikelnya harusnya terbit bulan Juni atau harusnya terbit bulan Juni, tetapi karena lama terbit akhirnya Oktober baru terbit karena lama terbit. Kalau dia dilihat harusnya terbit Juni atau Mei, kan masuk ke BKD semester sebelumnya, yaitu semester genap. Tapi karena jurnal bersangkutan error, tidak bisa buka, ada hacker, sehingga edisi terbit Oktober. Nah, karena berlakukan itu dengan waktu antara periode Januari sampai Juli, sehingga tidak terhitung dia. Kalau masukkan ke Oktober, tidak bisa masuk karena dia terbitnya di Juni. Maka kita mengeluarkan kebijaksanaan. Jadi kita menyadari bahwa mungkin itu ada keterlambatan terbit. Tapi si pengusul harusnya memberikan klarifikasi kenapa itu baru diupload sekarang, tidak diupload pada beban kerja sebelumnya. Nah, filosofi yang pertama adalah tidak boleh ada beban kerja yang tidak kita akui kalau memang itu penugasan dari dosen, dari perguruan tinggi. Apakah artikel itu merupakan penugasan perguruan tinggi? Dia merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dibiayai oleh negara, salah satu kewajibannya adalah publikasi. Maka publikasi terbit. Kemudian kalau dia artikel sendiri tanpa dibiayai oleh negara, tetap kalau dia buat artikel, kemudian dianggap sebagai biayai, di-SK-kan oleh LPPM, harus diakui. Kemudian ketika dia buat artikel, kemudian dia diseminasikan dalam kompren, jika dia masuk dalam penugasan rektor untuk membuat sebuah makalah, menjadi narasumber, menjadi speaker dalam sebuah kompren, dan itu ditugaskan oleh rektor, oleh fakultas, dan dia membuat datang ke sana, kemudian jadi narasumber, diakui. Nah, kadang-kadang kan misalnya kompren dilaksanakan Juni, kemudian artikelnya terbitnya di tahun berikutnya, karena proses agak panjang. Nah, kapan itu diakui? Dalam konteks itu karena masalah waktu, jadi masalah apa namanya? Human error. Nah, jadi kita bijaksana itu. Nah, cuma kalau memang harus dimintai penjelasan, bisa dimintai penjelasan. Nah, karena ini teman kita, ya bisa ditelepon nih gimana maksudnya, kenapa ini baru diakui, apakah sebelumnya sudah diakui, tidak. Nah, kalau misalnya belum, apakah mau buat gini aja, surat pengantar yang ditantangani sendiri untuk diapakan gitu. Atau misalnya langsung diakui, tidak masalah. Yang penting itu diakui. Dan memang bahwa yang bersangkutan belum pernah mengklaim apa namanya, kalau misalnya itu masuk ke kinerja, kalau kemudian itu kinerja, kemudian ditarik seperti yang disampaikan oleh Pak Ari, terbit di Juni, nah itu bisa tidak masuk ke edisi berikutnya. Sehingga dia harus upload manual biasanya, sehingga baru bisa diakui. Nah, saya sering menemukan bahwa banyak artikel yang harusnya terbit bulan Mei, Juni, karena trouble pada jurnalnya, sehingga terbitnya ada kadang Agustus, September. Dia lama terbit ya. Dia lama terbit. Dan itu kita tidak memaksakan diri bahwa itu tidak diakui. Agak susah kita seperti itu gitu. Seolah-olah kita tidak manusiawi untuk menilai. Dalam konteks ini kita sangat fleksibel menilai, manusiawi sekali lah. Yang penting itu beban dari negara, ya kita akui. Kira-kira begitu Pak Ari. Terima kasih. Boleh satu lagi Prof. Wayan. Nah, saya kebetulan menilai teman ini baru selesai studi lanjut. Nah, artikel studi lanjut itu dimasukkan ke bagian pelaksanaan penelitian. Nah, apa saya tetap nilai itu pada 2024. Nah, apakah itu kita nilai afiliasinya juga bukan, tapi dari universitas yang dia tugas belajar dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Prof. Oh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, Pak Ari. Jadi yang diakui beban lebih adalah yang ditugaskan atas nama afiliasi perguruan tinggi yang bersangkutan di tempat yang bersangkutan. Siap. Oke. Terima kasih, Prof. Wayan. Artikel harus dari afiliasi kita. Ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan.
Tak terasa ini sudah 1,5 jam lebih mungkin. Minta maaf ya Pak Ibu. Baik, jika tidak mungkin closing statement Prof. Wayan. Baik, terima kasih Pak Made, terima kasih Bapak Ibu Asesor sudah mengikuti penyamaan persepsi ini dari awal sampai akhir. Jadi memang kalau menilai beban kerja dosen orang lain ini, saya nggak tahu pahalanya setingkat apa gitu. Jadi karena kita dibayar remon sangat kecil, gitu kadang-kadang Pak Made Karunia SK-nya tidak keluar. Kadang-kadang keluar SK-nya gitu. Jadi kalau bisa Pak Made Karunia ingatlah keluarkan SK-nya sehingga teman-teman bisa masuk ke apa namanya ke remon. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih ketika Bapak menemukan banyak sekali dokumen yang harus dinilai. Kemudian apalagi tidak disertai dengan data dukung yang lengkap, sehingga perlu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan di sana. Kami sebenarnya tidak mempermasalahkan Bapak Ibu menghubungi dosen yang bersangkutan untuk ditanyakan ini kenapa dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah filosofi pertama, kita hanya memberikan penghargaan melalui unsur-unsur beban kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dosen. Semua beban kerja yang dilakukan oleh teman-teman dosen atas nama negara, atas nama prodi jurusan, fakultas, universitas, itu seyogianya harus dihargai. Entah pada periode ini ataupun pada periode depan. Kita sangat sedih seandainya ada teman-teman yang bekerja lebih, tetapi kita tidak bisa menghargai. Dan kita hargai. Saat ini proses penghargaan memang sebatas poin, tidak dengan koin. Tapi kalau diremunerasi memang dengan koin. Nah saat ini belum ada perguruan tinggi yang betul-betul menghargai kinerja lebihnya itu dengan poin remon dengan menggunakan kelebihan beban kerja dosen. Banyak perguruan tinggi membuat indikator kelebihan sesuai dengan karakteristik perguruan tingginya, termasuk Undiksa. Jadi kelebihan beban dan itu dibayar sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi dengan pedoman tersendiri. Nah saat ini kelebihan beban dosen di Sister itu diakui dengan poin. Diakuilah poin ada ekspektasi baik sekali, baik. Nah, untuk bisa memutuskan baik sekali, baik dan kurang, maka para dosen harus mengupload kinerjanya dan harus menilainya. Dan mohon Bapak menilai dokumen apapun yang diupload sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2021. Nah, beberapa pedoman sudah saya share di grup. Silakan Bapak Ibu mencermati pedoman tersebut. Mudah-mudahan itu membantu. Dan jangan berkecil masalah bisa melapor ke Pamdeka, sehingga kebijakan-kebijakan lebih lanjut bisa diambil dalam surat edaran kepada para dosen untuk mengisi lengkap sesuai dengan masalah yang kita alami, maupun mengambil kebijakan-kebijakan dengan penyamaan persepsi seperti ini. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan mengaturkan para mesani. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih Prof. Wayan. Bapak Ibu tadi Prof. Wayan dapat menyampaikan terkait dengan SK Asesor BKD. Seingat saya, Amburu mungkin kalau misalkan kami ada yang lupa, seingat saya mungkin setiap semester sudah kita terbitkan itu Prof. Wayan. Dan pernah saya sampaikan kepada pimpinan agar honor asesor BKD itu bisa dibayarkan secara langsung seperti itu, cuma karena kebijakan pimpinan bahwa semua SK itu nanti diakomodasi dalam rimun seperti ini makanya tidak bisa dibayarkan. Dan mungkin nanti Prof. Wayan dia akan coba kembali Niki Prof. Wayan menyampaikan kepada pimpinan, karena kan jumlah masing-masing dari asesor kan tidak sama, ini ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Mungkin
di fakultas yang kebetulan dosennya banyak dan kemudian asesornya sedikit, jadi jumlah yang nilai itu juga banyak seperti itu. Jadi biar ada asas pemerataan, kita akan coba sampaikan kepada pimpinan, tapi sekali lagi justifikasinya nanti ada di pimpinan, tapi kebijakannya seperti yang disampaikan tadi bahwa SK itu nanti itu diakui dalam poin seperti itu. Sekali lagi kita akan coba kembali lagi sampaikan ke Pak Rektor ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan selaku pimpinan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Prof. Wayan Widiana, dan ini juga mungkin tidak bisa kita hargai lewat ini ya. Jadi pahalanya mungkin dari Tuhan Yang Maha Pengasih niki Prof. Wayan. Terus semua sudah berkenan memberikan pemahaman kembali, memberikan pencerahan kembali kepada Bapak Ibu para asesor, dan kita berharap Bapak Ibu tercerahkan kembali, dan mungkin jika ada yang masih ada yang masih belum jelas, nanti bisa dilihat videonya Bapak Ibu. Kita akan kita sudah merekam dan kita akan nanti upload di YouTube seperti itu. Baik, wakil pimpinan dengan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Wayan Widiana, Bapak Ibu para asesor yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka izin dengan mengucapkan para mesanti, kegiatan penyamaan persepsi ini kami akhiri. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni. Om Santi Santi. Salam harmoni. Suksma Raya Sarang Sami. Terima kasih.